قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واكتب بنا ربنا في كل نازلة وحبلنا فرجا من فضلك العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند الحلول الحديث العمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجاي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحازم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم. Baiklah hadirin, mari sama-sama kita dengarkan kajian kita yang akan disampaikan oleh orang tua kita, guru kita, yaitu Kiai Abdul Hadi Tawadul. Kepada beliau, wa ilaihi tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah sebelum kita ngaji kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati ajmain antara pendahulu kita khusus Bapak yang telah mengadakan majelis ini yang telah bermanfaat, mudah-mudahan amal berkah diterima oleh Allah, bisanya diampuni dan mudah-mudahan ditempatkan di rahmatnya di jannah semua keluarga kita, amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Masyarakat jamaah rahimakumullah wa khusus Al-Imam Mahfud Bapak Ustaz Turano, Bapak Ustaz Pujan, saudara-saudara, mudah-mudahan kita selalu ditetapkan iman, diterangkan hati, dan mudah-mudahan selamat dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Ya kan ya Selanjutnya surat al-mustaqim Masyarakat jamaah rahimahullah, kita ini
dipilih oleh Allah semua manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja itu sebenarnya kita udah syukur banget jadi manusia itu enggak. Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita tidak minta, tidak mohon, tahu-tahu kita jadi manusia yang sempurna. Andai kata saudara dijadiin kambing atau sapi kemarin sudah untuk dapat korban. Makanya saudara-saudara, ini kadang-kadang kita nggak tahu diri kita sendiri, saudara-saudara. Maka di sini akan saya ajak untuk berpikir bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Saudara-saudara, Ibnu Athaillah kata begini, la takun ta'akhura amadil ata'ima ilhaqi fiddu'a mujiban liyasika. Ya artinya bahasa Indonesianya terus gini aja, bila mana saudara itu berdoa yang sungguh-sungguh doa saudara, tapi belum dikasih oleh Allah sesuai saudara kemauan Anda, kok belum dikasih, ini artinya saudara jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujung-ujungnya doa saya nggak manjur. Dan gitu saudara-saudara. Karena apa saudara-saudara? Fahuwa dominul lakal ijabah. Fahuwa bermula Allah itulah dominah yang nanggung. Laka kepadamu al-ijabah, akan terijabahnya doa. Allah yang nanggung, saudara itu disuruh doa aja, nggak usah ngatur-ngatur Allah. Kadang-kadang kita ini saudara-saudara ngatur Allah. Saya dikasih amalan kiai ini udah samalin, ya kan? Saya disuruh surat hajat sama Kiai Sono, saya disuruh baca Yasin, baca Waqiah, supaya doa kita ini, tujuan kita ini berhasil. Tahu-tahu malah nggak berhasil. Nah ini jangan sampai saudara putus asa. Itu harus berdoa terus saudara-saudara. Masalahnya saudara ini udah dikasih sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, pagi-pagi atau malam saudara bisa tidur. Orang bisa tidur itu Pak, nikmatnya Masya Allah. Ya sebenarnya nggak ngalamin orang yang nggak bisa tidur. Malah terus saja, ya kan, terseksa saudara. Ini namanya Allah, saudara tidur itu. Saudara bisa tidur, ya kan? Habis tidur bisa bangun. Coba ya, ini dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa bangun, bisa mulai tuh, mulainya geger. Wah, nikmatnya bukan main. Akhirnya aja, akhirnya abad tanah. Walahin lu bisa gitu, nikmat Masya Allah. Ya sama nggak aneh. Nikmat itu cuma duit aja, itu nikmat yang paling dasar. Pagi-pagi udah siapin oleh Allah. Apa? Kiai, masjid sudah ada, sajadah ada, ya kan? Air ada, apa lagi? Pakaian ada. Tinggal sendiri yang milih saudara-saudara. Milih mana? Milih tidur lagi boleh, ya kan? Milih sholat boleh, terserah situ Allah itu ngomong nggak usah gini-gini, tetap aja Allah.
Saudara itu sebenarnya disayang Allah, ya kan? Maka ketika saudara disuruh doa, doa aja. Kalau belum dikasih, ya kan? Jangan sampai ini jadi putus asa Anda. Ah, Allah nggak ngasih. Padahal saya sudah duha, sudah tahajud, sudah waqi'an, sudah munajat, sudah dikir, kok malah susah loh. Berarti doaku tidak manjur. Ini nggak boleh saudara-saudara. Ini dilarang. Karena apa? Fahuwa dominal akal ijabah. Jadi Allah inilah zat yang menanggung ijabahnya doa sampean. Nunggunya yang nanggung doanya sampean, ijabahnya yang fima tahu yang Allah milikkan. Ya itu lagi fima tahu nafsika. Enggak saudara yang milik, Allah yang milikkan. Ini kan enggak. Jadi Allah itu suruh memberikan sampean. Ini aja ya Allah, ini aja ya Allah, rezeki banyak ya Allah. Jadi Allah ini sampai suruh yang jadi Allah ini sampean atau Allah. Nah inilah di sini saudara-saudara, saudara itu cuma untuk doa aja. Kamu berdoa untuk ini astajib aku akanlah saya kabuli, kata Allah. Itu apa sebabnya nggak dikasih? Ada permasalahan, Pak. Mungkin saudara ini udah dikasih, ya, nggak minta aja dikasih ya Allah ya. Sampai minta jadi manusia kan enggak? Dulu kan enggak. Akhirnya kan ya, alhamdulillah jadi manusia. Dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut, masya Allah. Ya. Di antara daging-daging ini, saudara-saudara, ini terdiri dari daging, tulang, dan urat. Semua di jasad kita ini nggak sama Pak fungsinya. Tangan, daging, balung, ya, urat, kulit, kaki, begitu juga. Tapi fungsinya kaki, fungsinya tangan, lain-lain ini di diri kita sendiri. Makanya di dunia ini kalau ada orang kaya, ada orang nggak punya, ada orang punya, ini bisa takdir, Pak. Dalam hal ini terimalah apa yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sebenarnya hidup itu nikmat, Pak, saudara-saudara. Kalau bisa ngayati, mengapa nggak nikmat? Hidup dikasih hidup, pokoknya yang penting hidup. Rezeki banyak, duit banyak, kalau hidup apa gunanya? Nah, sampai doa minta duit 1 miliar dikasih rezeki oleh Allah, tapi nggak hidup, kira-kira mau nggak? Mau nggak sampai? Nggak mau lah. Ini hidup ini masya Allah sudah. Sampai kan nggak mau nyukurin ini. Kadang-kadang lupa nyukurinya. Hidup itu masya Allah. Itu baru satu. Hidup. Ya kan? Makanya saudara ini disuruh bersyukur. Orang itu kalau mau menghayati tazkiyatun nafsi, begini nih Pak, mohon maaf, enak jadi orang. Karena ini kan, bahwa dominal akal ijabah. Udah akan Allah yang nanggung kok. Nah, kalau begini kok ditanggung ya, karena Allah ini tahu karakternya kita. Apa sebabnya kita ini orang dikasih dunia akeh. Sebabnya saudara dikasih harta yang banyak, saudara malah akan lupa, akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aja, segini aja. Begitu kan. Nah orang-orang itu yang kaya, dikasih kaya begitu, ada lagi Pak. Karena kalau itu dia dikasih miskin, dia jadi orang kafir Pak. Allah sayang.
begitu saudara-saudara. Jadi yang penting ini kita takdirnya, pengaturannya Allah. Setelah saudara usaha, terima aja. Kenapa saudara-saudara? Dan besok makan. Yang penting hidup pasti makan. Dan enak, nggak usah dipikirin. Ngapain mikirin saudara-saudara? Inilah manusia ini. Maka dalam majelis ini saya ajak apa? Supaya hidup itu enak. Nah, caranya hidup enak ini, saudara-saudara harus nurutin apa yang diperintah Allah, apa yang diperintah Rasulullah. Pasti enak. Yang dicegah oleh Allah dan Rasulullah pasti akan bahaya. Begitu sampai begitu, Pak, saudara-saudara. Masalah orang punya utang ya, orang punya utang itu biasa di dunia. Nah, kemarin udah saudaranya udah atas tahun bukan dan bentuk dari kita. Biasa, orang dosa biasa, Pak. Karena manusia ini makhluk kotoran Malaysia. Anggap aja kalau kita dosa, gak mau kita minta ampun. Astagfirullah, yang banyak. Tobat. Nah, nanti kok dosa lagi, Pak. Enggak apa-apa. Tobat lagi, saudara. Jangan sampai dosa bawa mati. Nah, saudara nggak punya rokok, minta warung. Dia dosa. Ntar udah punya duit, ya kasih. Namanya tobat. Ntar pegang utang lagi. Jangan utang dibalas sama mati. Dosa jangan dibawa sampai dia ngapain susah saudara. Yang penting anja umur inilah pemberian Allah Subhanahu. Karena orang bisa begini. Ini saya ajak belajar saudara-saudara. Orang itu, Pak, yang paling bagus jadi manusia itu ridho. Paling derajat yang paling tinggi adalah ridho atas kehendak Allah. Kadang-kadang nggak ridho saya. Ini, Pak, yang jadi masalah. Ridho billah itu masya Allah. Nah, supaya sampai ridho, jadi punya hati ridho. Itu tiap pagi, ya, mamen abdin muslimin, mana-mana orang hamba Allah muslim, yaqulu yang mengucap yasbihu di dalam waktu subuh pagi-pagi, wayamsi dan pada sore baca apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin ya Rasulullah salasa marotin 3 kali. Ini saya kasih doa yang menjadikan nanti lama-lama hati saudara ridho. Pagi baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin salasa marotin. Kata Allah bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakon Allah, orang yang membaca itu jadi haknya Allah. Ya apa? Ayyallahu, diridai saudara. Yaumul kiamat, besar di kiamat. Orang yang diridai oleh Allah jadi kiamat, insya Allah urusannya gampang semuanya. Itu baca raditu billahi robba, tiap hari dibaca tapi nggak tahu gunanya. Nah ini sekarang saya tunjukin, ya. Jadi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Esok sore sampai dicatat orang yang begitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ya. Ada lagi ada hadis Nabi, man sami'a mu'adzin, barang siapa yang dengar orang ini lah, Pak, ada yaqulu raditu billahi robba wa bil islami dina
Nabi Muhammadin Nabiya, katanya Rasulullah apa? Ghafara lahu dunubu, akan diampuni dosanya Pak saudara-saudara. Karena kan zaman baca itu bilahi roh. Paham Pak? Ini jadi ridho. Orang itu kalau ridho enak. Ridho. Ada orang dimusuhin orang ridho. Biarin aja. Sakit ridho. Nah, sakit ke ridho kayak ini. Yang sakit lebih dari saya. Ini masih banyak. Makanya dikasih begini. Saya ridho. Begitu. Nah, yang namanya yang punya tabungan banyak ridho alhamdulillah. Ini utang saya cuma dikit. Orang-orang yang utangnya masya Allah lebih banyak dia daripada kita. Begitu Pak saudara-saudara. Ini saudara-saudara. Makanya wong tua dulu nyawang itu ojo man. Jangan ke atas, lihatlah yang bawah, jadi enak, tidak tersandung kaki kita oleh batu, saudara-saudara. Jadi enak, saudara-saudara. Jangan karena itu Pak saudara-saudara, di dunia ini nggak ada yang enak itu sebentar. Kita bisa tawa TV sama bapak-bapak ini kan baru ngaji. Benar ngaji belum lagi Pak. Mana ya Pak? Ya inilah yang perlu kita pertahankan, kita pelajari. Sekarang saudara lupa, ya utang lupa, umpamanya contoh, ya kan besok bagaimana utang begitu. Nah, makanya ini dasar semua takdir Allah. Kalau sudah takdir Allah, ngapain kita susah? Allah itu yang ngatur saudara-saudara. Nggak usah kita ikut ngatur. Nafsakan dengan takbir yang dulu saya terangkan. Nah, jadi enakan hatimu, enakan awakmu saking ngatur. Nggak usah ikut ngatur. Karena udah ada yang ngatur. Termasuk ntar ini nggak usah ngikut ngatur masak ketupat. Dan juga aja. Nanti ketupat sudah ada yang ngatur saudara-saudara. Akan dikasih saudara. Gitu. Terus ini ketupat itu bikin ketupat, bikin sayur, ribet saudara-saudara. Itu sudah ada yang ngatur. Duduk aja saudara-saudara. Itulah begitu saudara-saudara. Pengen enak. Satu, ya kan? Tadi saya katakan. Makanya ridho kepada Allah ini adalah satu-satunya tingkatan yang paling tinggi daripada sabar, ya, daripada sabar. Diomongin orang ridho, alhamdulillah, bareng diomongin aja kok, gitu Pak. Nah, dibenciin orang, alhamdulillah, baru dia yang benci, nggak pengaruh. Begitu, ini susah Pak. Susah Pak. Makanya inilah ciri-ciri atau metode untuk kita menerima takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu saudara-saudara. Karena ini adalah pilihan Allah. Kamu saya kasih ini pilihanku, bukan kamu yang milikkan untuk dirimu. Sayalah, kata Allah. Ya taruh yang taruh laka, saya yang milikkan kamu, bukan lima yang taruh nafsika, bukan kamu untuk milikkan dirimu. Kalau begitu saudara-saudara, berarti kalau saudara memaksa, itu berarti ada dua Allah, ada Tuhan. Tahu Tuhan saya Allah, Tuhan dirimu saudara-saudara. Karena Allah itu geret-geret, gara-gara sudah ini Bu. Ya Allah, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah amal, dan sudah tahajud. Loh, begitu. Jadi untuk sekarang saya minta ini ya Allah, enaknya aja saudara.
saudara. Dikasih umur itu masya Allah, saudara. Dikasih udara yang saudara hirup. Bayar nggak? Nggak bayar, saudara. Makanya di dalam Quran Fabi ayya ala rabbikuma makanya kita ini banyaklah bersyukur, banyaknya alhamdulillah. Orang itu kalau bisa kata alhamdulillah, ya kan? Rasanya semua hilang. Jangan alhamdulillah, habis makan, habis minum, habis alhamdulillah nyampe rumah. Loh, alhamdulillah dapat rezeki. Walaupun sedikit atau bang, alhamdulillah. Enggak punya alhamdulillah masih bisa nyebut alhamdulillah. Begitulah insya Allah dan syukurin dulu yang sedikit. Nanti lama-lama akan ditambah. Kalau dikit gak mau syukur, masih gini gak mau syukur, dikit aja gak mau syukur, apalagi nanti gak banyak sudah. Nah itu praktek-praktek untuk ketenangan hati kita. Ini sebenarnya di hati kita. Jadi semua ini kita pasrahkan. Takdir ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jalani aja. Ya, kalau mau usaha, ya kan? Usaha, tapi ujungnya usaha tidak lepas dari kodok takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu Pak mau kaya, semua dah kaya. Karena apa? Nyari duitnya, mulai bujangan. Nah, ini kalau dikumpulin, bujangan belum punya istri, dikumpulin duitnya banyak banget saudara-saudara. Itu kalau mau kan nyatanya Pak saudara-saudara. Mana? Nah inilah kaya atau enggak kaya, susah atau enggak susah. Kalau sudah menerima kodok takdirnya Allah, kita enak saudara-saudara. Ini kan takdirnya Allah. Artinya ini diberi oleh Allah begini. Alhamdulillah. Ya, punya utang nggak utang. Ntar kan waktunya kamu kebal. Ya namanya punya utang itu sudah begini, Pak. Udah. Masih duhur. Situ suruh nang maghrib. Ya udah tungguin aja. Sabar. Ya. Butuh nasihat, butuh usaha. Nanti lama-lama maghrib sendiri saudara. Makanya ini karena apa? Wafil waktu Allah yuridu, Allah itu ngasih doa saudara di waktu yang Allah tentukan. La fil waktu Allah diturid, tidak Allah, tidak kamu menentukan Allah waktunya hanya kendaki saudara-saudara. Allah yang nentuin, oh besok tanggal segini, besok kamu segini. Ini Allah yang nentuin waktunya. Dan kita kan nggak insan. Sekarang habis wiridan, besok terus datang, rezeki nomplok. Malah bingung saudara-saudara, langsung jatuh. Wah, rezeki ini begitu. Makanya Allah itu ngasihnya sesuai sama kebutuhan saudara. Ya kan? Butuhnya apa? Butuhnya rokok, ya dikasih rokok. Butuhnya makan, tiap hari dikasih makan. Nah, butuhnya mau beli mobil, dikirim dulu. Masuk mobil kan enggak rumahnya. Oh, ya, masuk mobil kan enggak rumah. Orang rumahnya enggak masuk mobil, minta pesawat saudara-saudara. Begitu saudara. Jadi Allah itu ngasihnya sesuai sama kebutuhan kita. Begitu. Jadi saudara-saudara, kalau mau menghayatinya begini, ada enak hidup. Yang penting hidup. Nah, besok usaha, ya kan? Nah, ini kan enggak.
belum ketemu, wah udah dipikirin sampai bingung pikirannya. Ya sampai bingung besok mau kemana? Kalau udah tua kita, anak siapa yang ngerawatin saya? Kadang-kadang gitu lah. Jalanin aja, Bang Baji, termasuk saya. Siapa kan yang ngerawatin? Punya Allah Subhanahu. Nah, begitu saudara-saudara. Ini belum dah. Besok anak kerja apa, makan apa. Nah ini penting nih, saudara-saudara. Maka itu dihilangin semua itu tawakal ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah enak Pak. Marilah kita cerminkan, marilah kita bangun hati kita. Jangan sampai di dunia sudah tidak punya hati susah, makanya ciptakanlah di dunia ini adalah surga dunia. Karena apa? Nah, surga dunia itu enggak uang gedong, duitnya banyak, enggak. Hatinya saudara-saudara yang lapang. Nah, makanya kadang-kadang ada orang rumahnya gede, mobilnya apa? Mau kemana Pak? Wah, rumah sempit. Nah, padahal rumahnya gede Pak. Katanya sempit saudara-saudara. Karena apa? Hatinya yang sempit saudara-saudara. Maka hati inilah yang harus kita urusi. Harus kita selalu ingat sama Allah Subhanahu. Insya Allah gitu. Ya kita ini belajar, ngaji belajar. Artinya marilah kita syukuri. Rezeki itu udah ada yang ngatur, gitu aja. Kalau nggak aturnya, orang ini kaya pasti kasih jalan oleh Allah jadi orang kaya. Artinya ada hubungannya. Yang di sono hubungan sono gampang. Gitu loh Pak. Nah kalau saudara doa minta dikabul. Nah ujung-ujungnya Allah jadi pesuruh Anda. Nah jadi situ suruh ya Allah saya minta ini kok. Ya udah begini lah. Ya kan? Ya enggak. Makanya kita kewajiban jadi hamba hanya berdoa, tapi kewajiban Allah ada memberi. Jadi di antara memberi, ijabah dan doa ini lain-lain Pak. Ijabah itu adalah takdir Allah. Nah, doa ini adalah kewajiban kita. Ya, kalau dalam bahasa tasawuf takdir ya, ngatur kita, mengatur Allah, tapi Allah ngasih takdir, namanya ditakdir oleh Allah. Makanya alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah aja lah. Itu insya Allah terenak. Alhamdulillah duit belum keluar loh mama, gajiannya kok belum keluar ya? Mungkin ya kan dia masih repot gitu, mungkin begitu Mas. Ya, karena apa? Wafi amalik wafi sama rizqakum dia mah di langit katanya rezeki itu. Ya. Makanya jangan apa? Jangan takut kalau nggak makan. Jangan takut, ya kan? Masalah makan dicukupi oleh Allah. Bener itu. Yang kerja ya makan, yang nggak kerja ya makan. Haji macam ini tidak tua termasuk saya, yang baru makan, rokok ya ada, ya kan? Nggak kerja. Yang kerja itu juga, ya enggak. Makanya saudara lepas, ya, pasrah sama Allah. Wiridan minta sama Allah. Ya, kalau wiridan doang bagaimana Kiai? Enggak apa-apa. Ya, kalau sih mantap, kalau nggak mantap ya jangan. Nah, harus usaha, saudara-saudara. Nah, kalau mantap sungguh-sungguh. Nah, insya Allah. Seperti ada dua saudara. Yang satu mantap sama Allah, nak rezeki, bagaimana akan datang di tempat kita kerja maupun tidak kerja. Katanya kakaknya itu mana orang goblok katanya, orang kerja
Ya, ayo kerja. Ya mas, kerja nggak kerja, Allah sudah ngatur, rezeki pasti datang. Waduh, tangannya kerja kan, makanya rajin. Baru di tengah perjalanan ada mangga yang jatuh di jalan, karena ini sudah soal ini sudah bisa diambil secara halal, diambil, baru diambil ini kematiannya. Maksudnya hati saya makan apa ya? Oh, pulang. Oh, belum cari nih mangga. Oh, makan. Lalu makan usaha. Katanya, Bang, saya makan ini memang Allah ngaturnya. Saya dikasih rezeki. Ya itu kan saya. Nah makanya situ kalau nggak ngasih rezeki itu kan Allah yang tidak itu kasih saya tadi. Ya kan? Ya. Udah begitu, dia selalu gemblong katanya kakaknya. Saya punya keyakinan gitu. Nah saudara belum yakin ya janganlah. Nah kalau sudah yakin seperti para auliyaillah, para cerita-cerita gitu, ya alhamdulillah nggak apa-apa. Karena rezeki itu hakikinya sudah ada jatahnya masing-masing. Jadi saudara dikasih begini mamanya, alhamdulillah namanya dikasih. Masih muntah, masih bayar, alhamdulillah dikasih oleh Allah begini. Saya nggak usah bayar pajak, saya nggak usah bayar listrik, nah udah ditanggung oleh yang punya kontrakan. Karena enak namanya. Ntar kalau bocor, alhamdulillah tinggal ngatur yang punya kontrakan, yang punya atau disuruh yang nggak punya kontrakan. Ya mantep dan nggak mantep lah beda. Bung dokter Adil, Profesor Dokter SMB, S1, S2 itu aja Pak. Ilmunya kan banyak. Itu sampai suruh mau. Bang, itu Pak, anak saya ini tolong ajarin. Iya kan enggak? Nah, kita kan geblok, makanya geblok enak Pak. Yang nyuruh, ajarin dong anak saya ngaji. Oh, iya kan? Saya nggak bisa ngaji. Udah disiapin oleh Allah semuanya saudara-saudara. Ya. Kepengen anaknya pinter, sudah disiapin guru-guru. Kepengen anak bisa ngaji, sudah disiapin oleh Allah ustaz-ustaz. Kepengen sholat, sudah disiapin oleh Allah masjid-masjid. Kepengen silaturahmi, disiapin Allah mobil, motor. Kurang apa sampai? Jangan ngeluh aja sudah. Gitu enggak? Makanya kita jangan berpikir ini. Jangan berpikir sampai itu orang kaya sudah. Masya Allah. Awal itu organ tubuh saudara. Ini kalau nggak kaya, kalau kepengen mau tangannya saudara 2 dibeli 1 miliar, boleh nggak main? Dipotong itu tangan. Boleh enggak? 1.500 juta. Yang 1.500 juta kanan sama ke 500 jumlahnya 1. Di rumah sakit ini uangnya ini mata dicongkel. Satunya 500, 1 miliar, matanya dicongkel. Boleh enggak? Mata. Itu baru itu, makanya namanya kaya. Enggak. Kawan kurang aja sudah. Makanya kita besarkan, kita selalu istighfar, selalu sholawat, selalu alhamdulillah, insya Allah hati kita tenang, hati kita insya Allah dimudahkan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu. Karena punya Allah. Nah manusia itu kita mintain 1 kali 2 kali. Ya bosan saudara, bosan minta terus. Tapi kalau Allah malam butuh sama ya Allah, berilah. Cuma tugas kita itu cuma begitu.
Dikasih atau enggak itu urusan Allah. Begitu Pak saudara-saudara. Lah, kalau kan nggak dikasih, makanya tetap dikasih. Tapi ngasihnya ada kalanya di akhirat. Ada kalanya nanti anak sampean yang jadi nerima doanya. Ada kalanya dielokkan. Kamu kemarin minta mobil nggak saya kasih. Kalau nggak saya kasih, mobilmu ditumpangin keluarga, tabrakan orang yang tahu. Makanya sama minta mobil nggak dikasih. Atau jadi kita ini apa yang dikatakan oleh Allah ini adalah suatu saluran rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak terus wah Allah begini-begini saya juru doa akhirnya doa kita enggak manjur. Jangan begitu saudara-saudara, doamu manjur tapi kamu yang enggak ngerti saudara-saudara. Masya Allah, sudah dikasih rezeki sehari 1 juta tapi anakmu. Nah, makanya sayang Allah itu kan begitu Pak. Keluarganya sehat, anaknya sehat. Coba kalau anaknya sakit, walaupun punya rezeki 1 juta, nikmat enggak nikmat. Makanya Allah ini memberikan sesuatu sesuai sama saudara-saudara, kemampuan saudara, ya kan? Anak kecil minta pesawat terbang, ya nggak dikasih sama orang tuanya. Dikasih, ya saya kasih, tapi disuruh kuliah, disuruh apa, nanti bisa bikin pesawat terbang. Begitu saudara-saudara. Itu Allah itu begitu juga, caranya itu mau ngasih, ya begitu juga saudara-saudara. Jadi ini cara-cara kasih sayang Allah kepada hambanya saudara-saudara. Dikasih kurang menurut saudara itu kurang, tapi menurut Allah itu cukup. Kalau menurut Allah cukup ya saudara-saudara. Makanya inilah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan hati kita lebar, bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat takdir daripada Allah. Orang yang menerima takdirnya Allah pasti enak Pak saudara. Takdirnya diomongin orang, alhamdulillah tak terima. Orang macam-macam saudara. Jadi saudara nggak punya musuh, nggak punya sakit hati, nggak punya apa saudara-saudara. Makanya doanya tadi Husain Hasadili doa begitu, Allahumma wasi' rizqana fi dunyayna, ya Allah luaskanlah rezeki kami di dunia, tapi wala tahjabna, jangan sampai menghalangi di ukhrona, di akhirat. Karena dunia ini bisa ngalalin di akhirat Pak. Contoh, biasanya ngaji, karena urusan dunia ngaji ditinggali Pak saudara-saudara. Waktu ngaji saya masih anu. Lah inilah wala tahjabna fi ukhrana, jangan sampai saya dikasih rezeki ini menghijab, menghalangi untuk akhirat kita. Terus lagi, Allahumma ja'alha, ya Allah jadikanlah rezeki yang Kau berikan kepadaku fi aidina, di tangan kita. Wala taj'al fi qulubina, jangan sampai harta ini ada di dalam hati. Makanya kalau di tangan mudah Pak, no. Kalau di dalam hati harus apa? Mempunyai suatu apa adalah mempunyai suatu pertimbangan akhirnya enggak keluar. Ini kalau sudah masuk hati. Itu doanya Imam Hasan Asy'ari, Allahumma wasi' arzaqana, ya fi dunyana, di dunia, wa tahjabna, jangan sampai bisa menghalangi ini harta ini
fi ukhrana, di akhirat kita. Untuk jalan ke akhirat, karena dunia ini kita terhalang saudara-saudara. Ngaji nggak bisa, ya kan? Mau ibadah nggak bisa, kan begitu. Karena terhalang dunia. Wah sama si Tuano, wah sama ngurusin Tuano. Begitu Pak saudara-saudara. Nah, kalau Allahumma ja'alha, ya Allah jadikanlah rezeki kita di aidina, di tangan. Wa taj'alha, janganlah sampai harta ini fi qulubina, di hatiku. Karena nggak masuk hati, Pak. Susah. Nah, kalau di tangan aja seperti Imam Hasan Asy'ari, masih itu Masya Allah. Saya belum mampu seperti beliau, tapi itu doanya beliau begitu saudara-saudara. Jadi Allahumma wasi' arzaqana fi dunyana wa tahjabna fi ukhrana. Allahumma ja'alha fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah jadikannya rezeki yang Kau kasih ini hanya di tangan aja. Wala taj'alha, janganlah rezeki ini qulubina masuk di hati. Kalau sudah masuk di hati, Pak, itu pertimbangan. Ini kalau saya kasih, saya udah begini capek. Ya begitu. Ini doa supaya kita jadi orang yang menerima takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sajarati asyiduraniya wa rahmati qadati rahmaniyah wa afdali khaliqati insaniyah wa khazaini ulumi sifaiyah wa surati jismaniyah wa khazaini ulumi sifaiyah wa ma'dani asrabaniyah wa min darajatin nafsin tatani wa fuhmin buwaidihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adada makhalaqta wa razaqta wa amarta wa ihata la yamitafasa min afnata wa salim tasliman kasira walhamdulillahi rabbil alamin tawam biya sallallahu alaihi wa sallam wa fida wa na'im alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada orang tua kita, guru kita, Kiai Abdul Hadi yang telah